Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv. Di video kali ini aku akan membahas mengenai tragedi penerbangan Korean Airlines 902. Kalau kalian ingat, ada tragedi penerbangan Korean Airlines 007 yang terjadi pada tahun 1983. Pesawatnya jatuh setelah ditembak rudal oleh Uni Soviet. Ternyata 5 tahun sebelum tragedi penerbangan itu, dengan maskapai yang sama, Korean Airlines 902 juga mengalami nasib yang hampir serupa, ditembak oleh rudal Uni Soviet. Lantas bagaimana nasib penerbangan Korean Airlines 902? Kita akan take off ke kronologi. Sebuah pesawat Boeing 707 milik maskapai Korean Airlines dengan nomor penerbangan 902 terjadwal terbang dengan rute Bandara Orly, Paris. Pesawat itu take off pada pukul 13.39 siang waktu setempat. Pesawat tersebut terjadwal untuk terbang menuju ke Seoul, Korea Selatan pada tanggal 20 April 1978. Total ada 109 orang di dalam pesawat, 97 adalah penumpang dan 12 orang adalah kru. Penerbangan 902 sendiri terjadwal juga untuk singgah di Bandara Anchorage, Alaska. Ada 3 kru kokpit yang bertugas dalam penerbangan Korean Airlines 902. Yang pertama adalah seorang kapten bernama Kim Chang-kyu, 46 tahun. Kemudian ada First Officer Cha Sun-do dan Flight Engineer Lee Kun-sik. Flight Engineer ini juga bertugas untuk menavigasi pesawat. Ketiga pilot itu akan menerbangkan pesawat Boeing 707 yang telah berusia 11 tahun. Rute penerbangan yang diambil oleh 902 setelah pesawatnya terbang dari Paris, kemudian pesawat itu bukan terbang ke arah timur atau ke arah Asia, melainkan pesawat itu akan terbang ke arah utara. Seperti yang kita tahu, selama Perang Dingin, wilayah udara Uni Soviet ini dibatasi sehingga merubah banyak jalur penerbangan dari maskapai-maskapai lain, sehingga maskapai-maskapai yang akan melewati wilayah itu harus sedikit keluar dari jalur yang seharusnya. Begitupun dengan penerbangan 902. Namun ternyata rute penerbangan 902 ini membawa pesawat justru sedikit mendekat ke wilayah kutub utara. Sehingga inilah yang menyebabkan penerbangan 902 mengalami kerusakan pada sistem navigasinya. Sistem navigasi yang digunakan dalam penerbangan itu berbasis kompas magnetik. Dalam penerbangan Korean Airlines 902, Boeing 707 terbang di atas Inggris melewati timur daratan Skotlandia, lalu melintasi Laut Norwegia menuju ke Greenland Utara. Pesawat itu akan melintas sangat dekat sekali dengan kutub magnet utara. 5 jam 21 menit setelah penerbangan 902 lepas landas dari Paris, pilot check-in melalui frekuensi radio. Jalur penerbangan 902 juga menempatkan pesawat itu berada di sekitar Pulau Ellesmere. Cuaca ketika itu sangat cerah, namun ternyata tidak lama setelah komunikasi dari pilot, sesuatu yang aneh dilakukan oleh penerbangan 902. Ketika itu penerbangan tidak terdeteksi oleh radar manapun. Maka kemudian yang dilakukan oleh penerbangan 902 adalah terbang belok ke kanan atau ke arah tenggara. Hal ini mungkin karena interpretasi yang salah dari sistem navigasi yang digerakkan oleh gyro kompas. Pesawat Boeing 707 itu berbelok ke kanan dan pesawat mulai mengarah ke wilayah udara Soviet. Jelas pilot penerbangan 902 tidak menyadari bahwa pesawat itu mulai terbang hampir menuju ke arah yang berlawanan dari rute yang seharusnya. Data heading di pesawat juga kemungkinan besar dipengaruhi oleh pergeseran magnet. Hal inilah yang memberi kesan pada pilot bahwa mereka menuju ke arah yang benar. Tidak lama kemudian penerbangan 902 mulai melewati kepulauan Svalbard. Svalbard sendiri secara politis berada di bawah yuridis Norwegia, namun ternyata ada campur tangan dari Uni Soviet. Di sanalah penerbangan 902 mulai terdeteksi oleh radar Uni Soviet. Penerbangan 902 melanjutkan perjalanannya dan pertama kali terlihat oleh militer Uni Soviet sekitar 400 km dari perairan teritorialnya. Menurut pihak darat dari Uni Soviet, diperkirakan pesawat itu akan melintasi perbatasan antara Uni Soviet dan juga Finlandia. Pesawat tersebut terdeteksi oleh radar Uni Soviet pada pukul 20.54 malam waktu setempat, kemudian pada pukul 21.19 malam waktu setempat karena pihak Uni Soviet menganggap bahwa penerbangan 902 ini tidak merespon pertanyaan dari pihak Uni Soviet, maka kemudian diterbangkanlah sebuah jet tempur Su-15 menuju ke penerbangan 902.
Pesawat Sukhoi Su-15 itu sendiri dipiloti oleh Alexander Bosov. Ketika penerbangan 902 mulai dicegat oleh Su-15, ternyata pilot penerbangannya menyadari ada sebuah jet tempur yang sedang mengikuti penerbangan tersebut. Bahkan kemudian pengatur lalu lintas udara Finlandia adalah pengatur udara yang mendengar pernyataan dari Captain Kim ketika Captain Kim menghubungi pilot Su-15, tapi saat itu tidak mendapat jawaban dari pilot Su-15. Captain Kim mencoba untuk menghubungi Su-15 melalui frekuensi darurat tapi tetap tidak mendapatkan respon. Setelah penerbangan 902 ini dicegat oleh Su-15, ternyata Su-15 itu datang dari arah kanan. Sementara menurut peraturan yang diakui oleh internasional, ketika sebuah jet tempur akan mencegat pesawat yang terbang di wilayah udara yang tidak seharusnya, pesawat itu harus bermanuver di sisi kanan. Dengan kata lain, ia menandakan bahwa penerbangan sipil ini harus mengikuti pesawat pencegatnya atau jet tempur itu. Menurut keterangan dari Captain Kim, yang dilihat oleh kapten dan para penumpangnya adalah pesawat justru datang dari arah kanan. Pesawat itu melakukan sebuah manuver. Penerbangan Korean Airlines mulai berbelok menuju ke perbatasan Finlandia. Namun momen inilah yang kemudian menjadi sangat menegangkan karena pilot Su-15 menganggap bahwa penerbangan 902 ini akan melarikan diri dari wilayah Uni Soviet. Padahal posisinya penerbangan 902 saat itu sudah mulai menyadari bahwa mereka memasuki wilayah udara yang salah. Ketegangan semakin meningkat lagi karena pilot Su-15 ini menganggap pesawat yang sedang dikejarnya adalah pesawat militer Kanada. Jadi saat itu menurut salah satu sumber diketahui bahwa pilot dari Su-15 menganggap logo dari ekor pesawat Korean Airlines 902 itu sebagai bentuk daun maple yang diindikasikan merupakan pesawat militer dari Kanada. Padahal jelas-jelas itu adalah logo dari Korean Airlines. Pada saat proses kejar-kejaran ini, pesawat Boeing 707 terus mengarah ke Finlandia. Saat itu kaptennya mau bekerja sama untuk mengikuti pesawat pencegatnya yaitu Su-15. Captain Kim mulai memperlambat laju penerbangannya dan menurunkan ketinggiannya sebagai bentuk bahwa ia akan bekerja sama dengan Su-15. Namun ternyata Su-15 belum menyadari bahwa pesawat yang dikejarnya adalah pesawat sipil penumpang biasa. Su-15 masih menduga bahwa pesawat yang masuk ke wilayah udara Soviet itu adalah pesawat militer NATO. Berkali-kali First Officer Cha menghubungi pilot Su-15 tapi tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Ketika Su-15 itu melakukan pengejaran terhadap penerbangan 902 selama kurang lebih 15 menit, kemudian barulah pilot dari Su-15 menyadari bahwa yang dikejar ini adalah pesawat sipil. Sehingga kemudian Alexander Bosov ini melaporkan kepada atasannya atau kepada komandannya bahwa pesawat yang diikuti ini adalah pesawat sipil, bukan pesawat militer. Sehingga kemudian Su-15 hanya memiliki waktu sekitar 6 menit saja untuk melakukan pengejaran ke pesawat Boeing 707 milik Korean Airlines dan harus memutuskan apakah mereka akan melanjutkan untuk menembak jatuh pesawat itu atau membiarkannya melewati perbatasan Finlandia. Alexander Bosov disebut-sebut menerima instruksi untuk melakukan penembakan kepada pesawat sipil Korean Airlines 902. Maka kemudian pada pukul 21.42 malam waktu setempat 2 rudal R-60 ditembakkan dari jet tempur Su-15 menuju ke pesawat Korean Airlines 902. Satu rudal meleset, tapi satu lagi ternyata menghantam bagian sayap sebelah kiri pesawat. Hal itu mengakibatkan pecahan rudal menghantam bagian badan pesawat dan pecahannya itu masuk ke kabin penumpang. Salah seorang penumpang yang duduk di baris 23 merupakan penumpang yang berasal dari Korea bernama Pang Tae-swang. Ia meninggal seketika setelah terhantam oleh pecahan rudal. Kemudian karena pecahan rudal itu masuk ke kabin penumpang, satu lagi penumpang yang berasal dari Jepang bernama Yashitako Sugano duduk di baris 24 juga terluka. Meskipun pesawat itu telah dihantam rudal kemudian rusak, tapi ternyata pilot masih bisa mengendalikan penerbangannya. Sehingga dengan sangat cepat pesawat itu turun. Beberapa saksi bahkan menyebutkan bahwa ketika pesawat itu turun, pesawatnya turun dengan sangat cepat sampai-sampai terlihat menukik. Pesawat segera menghilang dari radar Uni Soviet. Pesawat itu terbang di bawah awan. Namun ternyata bagian sayap dari penerbangan 902 yang terlepas itu dianggap oleh militer Uni Soviet sebagai salah satu rudal. Sehingga diterbangkan lagi satu jet tempur dari Uni Soviet untuk mengintai rudal tersebut. Padahal
itu bukanlah rudal dan hasilnya mereka tidak menemukan apa-apa. Sementara itu pesawat Su-15 milik Alexander Bosov segera kembali ke pangkalannya karena mulai kehabisan bahan bakar. Aksi kejar-kejaran dua pesawat itu disaksikan oleh penumpang yang ada di dalam penerbangan 902 dan mereka memberikan keterangan bahwa peristiwa tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 jam 40 menit. Namun hal lain disampaikan oleh pihak dari pemerintah Uni Soviet yang mengatakan bahwa aksi kejar-kejaran itu berlangsung hanya sekitar 40 menit saja. Kembali ke penerbangan 902, akhirnya pesawat itu berputar-putar selama sekitar 2 jam dan melakukan pendaratan darurat di wilayah Rusia bernama Karelia. Pesawat itu mendarat di sebuah danau beku. Beberapa jam setelah pendaratan darurat, akhirnya militer dari Uni Soviet datang ke lokasi pendaratan darurat Korean Airlines dan melakukan evakuasi terhadap seluruh penumpang. Namun akhirnya salah seorang penumpang yang berasal dari Jepang yang sebelumnya telah terkena pecahan rudal itu menghembuskan nafas terakhirnya ketika dilakukan evakuasi oleh militer Uni Soviet. Akibat dari peristiwa pencegatan dan penembakan pesawat sipil oleh pesawat tempur dari Uni Soviet, 2 orang dinyatakan meninggal dunia, beberapa luka dan sisanya selamat tanpa luka. Di tempat lain, petugas menara kontrol Anchorage panik karena penerbangan 902 belum juga tiba di bandaranya, padahal waktu ketibaannya sudah mulai lewat. Dan sejak saat itulah penerbangan 902 mulai dicari dan akhirnya mereka mulai mengetahui bahwa pesawat tersebut melakukan pendaratan darurat di wilayah Uni Soviet. Pada tanggal 22 April atau sekitar 2 hari setelah aksi kejar-kejaran antara penerbangan 902 dengan jet Su-15, para penumpang ini diterbangkan dengan menggunakan maskapai Aeroflot, kemudian diterbangkan lagi ke Helsinki dengan menggunakan maskapai Pan Am. Semuanya dipulangkan, kecuali 2 orang, yaitu Captain Kim dan juga flight engineer-nya. Kru penerbangan 902 ini kemudian ditahan, dimintai pertanggungjawaban dan mereka mengatakan mereka melakukan kesalahan karena sistem navigasi di pesawat yang kacau. Sementara Boeing 707 yang digunakan oleh Korean Airlines itu ditahan untuk dilakukan pemeriksaan. Militer Uni Soviet masuk ke dalam pesawat kemudian melakukan pemeriksaan. Mereka mencurigai bahwa ini bukanlah pesawat penumpang biasa. Kemudian mereka mulai membawa black box untuk diselidiki, tapi hasil penyelidikannya tidak menemukan bahwa penerbangan ini adalah penerbangan militer. Kemudian Korean Airlines 902 ini merupakan ancaman militer bagi Uni Soviet karena mereka juga tidak menemukan benda-benda atau peralatan militer di dalamnya. Pemerintah Uni Soviet ternyata pernah memberikan tagihan kepada pemerintah Korea Selatan atas biaya perawatan para penumpang penerbangan 902 sejumlah 100.000 US dollar, tapi tidak pernah dibayar oleh pemerintah Korea Selatan. Sementara itu nasib dari flight engineer dan juga kapten penerbangan 902 yang awalnya sempat ditahan akhirnya dibebaskan tapi diusir dari Uni Soviet pada tanggal 29 April. Salah seorang penumpang memberikan pernyataan kepada media bahwa sebenarnya Kapten Kim sudah menyadari bahwa navigasinya mengalami kerusakan, tapi entah kenapa dan entah dengan alasan apa, Kapten Kim tetap terus mengikuti navigasi di pesawatnya. Ternyata Korean Airlines sendiri masih melakukan penerbangan dengan rute yang sama yaitu Paris menuju ke Seoul, tapi mereka menggunakan bandara yang berbeda. Jika semula menggunakan bandara Orly di Paris, kini mereka mengganti dengan bandara Charles de Gaulle. Kemudian bandara tujuannya bukan lagi bandara Gimpo tapi bandara Incheon. Setelah peristiwa yang dialami oleh Korean Airlines 902 dan Su-15 ternyata tidak ada hukuman yang pernah diberikan kepada komandan yang memberi perintah untuk menembak jatuh penerbangan 902 atau kepada pilot Su-15. Dan naasnya 5 tahun setelah tragedi penerbangan 902, jet dari Uni Soviet benar-benar menembak jatuh penerbangan Korean Airlines 007. Nah itulah Delvers, informasi singkat dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai Korean Airlines 902. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video aku hari ini. Terima kasih untuk kalian yang subscribe, yang sudah nyalain lonceng notifikasi, sudah like, dan sudah komen-komen di bawah sini. Nah kalau kalian mau menambahkan informasi, karena seperti kalian tahu, tragedi penerbangan ini tidak pernah benar-benar dipublikasikan hasil penyelidikannya oleh Uni Soviet. Kalian boleh banget nambahin di kolom komentar atau mungkin ada teori-teori lain yang belum aku bahas di dalam video ini. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.